Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perhitungan dosis karena ada beberapa kelompok praktikum yang kebetulan belum sempat sampai ke bagian materi perhitungan dosis, sehingga menjadi tanggung jawab saya untuk sedikit memberikan informasi terkait dengan perhitungan dosis obat. Oke, ketika kita membicarakan tentang dosis obat, mungkin Mbak dan Mas di sini akan bertanya kira-kira untuk apa atau untuk siapa saja dosis itu dihitung. Kalau berdasarkan kaidah terapeutik yang benar, memang semua pasien berhak mendapatkan dosis yang tepat dalam memberikan obat. Tetapi ada perhatian khusus atau perhitungan khusus yang memang dikhususkan untuk menghitung pada beberapa kelompok yang ada di bawah ini. Seperti yang pertama ada pada kelompok pediatri atau anak-anak, dan yang kedua pada kelompok lansia atau geriatri, dan yang ketiga adalah pada beberapa pasien yang mengalami disfungsi organ, mungkin seperti gangguan fungsi hati ataupun gangguan ginjal, serta pada kondisi khusus seperti saat kehamilan maupun saat menyusui. Nah, dari keempat ini berdasarkan tematik yang berhubungan dengan keperawatan adalah yang dan juga akan banyak ditemui saat nantinya praktek adalah perhitungan dosis pada anak-anak. Karena apa? Karena untuk geriatri atau untuk lansia itu ada spesialisnya sendiri ya. Lalu untuk disfungsi organ juga biasanya spesialis penyakit dalam, dan kondisi khusus itu adalah spesialis obgyn ya. Dan sedangkan untuk tenaga kesehatan yang nantinya juga merupakan garda terdepan, salah satunya perawat untuk memberikan obat, anak-anak menjadi salah satu pasien yang akan banyak ditemui. Sehingga dalam beberapa kesempatan perawat ya, profesional nurse harus bisa menghitung dosis khususnya kepada anak-anak ya. Karena apa? Karena secara umum obat itu dibuat oleh pabrik itu sebenarnya basicnya adalah untuk pasien dewasa atau pasien di atas umur sekitar 20 tahun lah minimal. Sedangkan untuk dosis anak-anak gitu ya, zaman dulu itu belum banyak obat yang memproduksi dalam bentuk dosis untuk anak-anak, walaupun sekarang sudah ada sirup untuk anak, tablet untuk anak gitu ya. Tapi pada kondisi tertentu Anda masih membuat beberapa dosis untuk obat untuk anak dari obat dewasa. Nah, itulah yang akan dipelajari pada kesempatan hari ini. Nah, kenapa kok ada perhitungan dosis untuk anak nih kalau berdasarkan gambarnya ya. Jadi ini semuanya saya tulis tangan karena kebetulan sedang malas mencari, jadi saya hanya menggunakan handphone saja. Semoga tetap bisa dipahami ya. Jadi kenapa ada perhitungan dosis untuk anak-anak? Yang pertama karena untuk anak sendiri organnya mengalami sedang berkembang atau immature. Jadi sedang proses pertumbuhan atau perkembangan, sehingga dibedakan pada dewasa yang sudah matang gitu ya. Kemampuan organ untuk melakukan prosesi seperti absorpsi, seperti metabolisme, seperti ekskresi pada anak-anak pun juga terbatas gitu, masih dalam fase perkembangan. Dan selain itu, kenapa kok harus ada perhitungan dosis untuk anak? Karena pada umumnya, seperti yang saya jelaskan tadi, formula obat itu dikhususkan untuk dewasa pembuatannya gitu. Terus yang ketiga, perhitungan dosis untuk anak itu untuk meminimalisir adanya efek samping dan risiko yang lebih tinggi khususnya kepada anak-anak ya. Karena apabila tidak ada perhitungan dosis yang tepat, bisa jadi ketika diberikan dosis dewasa maka dosisnya menjadi overdose gitu, tidak sesuai dengan penyesuaian pada kondisi anak tersebut. Nah, untuk rumusnya sendiri, dosis untuk anak itu dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama ada dosis berdasarkan umur ya. Umur, karena kenapa umur? Karena setiap tahunnya sendiri perkembangan dari sisi organnya juga terjadi, sehingga ketika kita menghitung berdasarkan umur juga cukup konsisten dan cukup safety ketika diberikan dosisnya untuk anak-anak kalau kita berdasarkan umur. Yang kedua adalah berdasarkan berat badan atau berdasarkan luas permukaan. Jadi kalau berat badan sendiri berarti yang harus juga dilakukan oleh perawat adalah melakukan penimbangan pada pasien. Karena bisa jadi sama-sama umurnya 5 tahun tetapi berat badannya berbeda.
Nah, kondisi berat badan yang berbeda pada anak yang umurnya sama akan mempengaruhi kecepatan metabolisme dari si obatnya itu sendiri. Sehingga harus ada penyesuaian dosis berdasarkan berat badan. Kalau dulu ya sebelum ada timbangan ya, ada juga rumusnya untuk menghitung berdasarkan luas permukaan tubuh ya, atau berdasarkan body mass index ya. Itu juga ada perhitungannya. Tapi kalau lazimnya biasanya kita menggunakan rumus untuk berat badan. Yang selanjutnya ketiga adalah rumus literatur. Kenapa literatur? Karena literatur sendiri berarti suatu pabrikan atau suatu penelitian itu sudah menunjukkan misalnya obat A itu berapa dosisnya miligramnya untuk 1 kilogram. Jadi nanti tinggal dikalikan berapa berat badan dari si anaknya tersebut. Lalu kemudian kita mulai dari dosis berdasarkan umur. Yang pertama ada rumus Fred. Rumus Fred ini untuk balita atau bawah 5 tahun atau sering disebut rumus untuk bayi gitu ya. Untuk rumusnya adalah N dibagi 150 dikali dosis maksimum. N di sini diartikan sebagai bulan. Jadi nanti yang dimasukkan di situ misalnya adalah pertanyaannya adalah umur berdasarkan tahun, maka harus dikonversi dulu untuk menjadi bulan untuk kemudian dihitung dibagi 150 dikali dosis maksimum. Apa itu dosis maksimum? Dosis maksimum itu adalah dosis terbesar atau dosis dewasa dari suatu obat yang diberikan. Jadi sebagai parameternya, pengkalinya adalah dosis maksimum. Nah, dosis berdasarkan umur sendiri, ketika dihitung ya, ini saya kasih contoh, ketika masih menggunakan rumus Fred tadi, misalnya umurnya adalah 3 tahun. Umur 3 tahun itu ketika kita konversi menuju bulan, ya, itu kurang lebih berarti karena dia 3 tahun dikali 12 karena 1 tahun itu 12 bulan, berarti jawabannya adalah 36 di sini sebagai N-nya. Nah, pembaginya itu adalah 150 dikali dosis maksimum. Misalnya paracetamol, dosis maksimumnya 500. Berarti kalikan saja 500 kali 36 dibagi 150. Jawabannya adalah 120 mg. Selanjutnya ada juga rumus Young. Rumus Young ini diartikan untuk anak di atas 5 tahun. Dengan rumusnya adalah N dibagi N plus 12 dikali dosis maksimum. Bedanya adalah untuk variabel N yang kalau tadi sebelumnya bulan, di sini adalah tahun. Beberapa literatur menunjukkan bahwa dia untuk umur 5-12 tahun bisa menggunakan Young, tapi ada juga literatur yang menunjukkan bahwa dia hanya untuk sampai umur 8 tahun. Rumusnya sendiri adalah N untuk umur dibagi N umurnya sama, N-nya seperti yang di atas, ditambah 12 dikalikan dosis maksimum atau dosis dewasa. Terus yang ketiga ada rumus Dilling. Rumus Dilling ini untuk anak usia di atas 8 tahun. Dengan rumusnya N dibagi 20 dikali dosis maksimum. N-nya juga dalam tahun. Lalu kemudian ada dosis berat badan. Dosis berat badan di sini diartikan sebagai berat badan ideal rata-rata di negara tersebut. Ya, jadi kenapa contohnya adalah rumus Black ini dari Belanda. Itu rumusnya kok N dibagi 62 dikali dosis dewasa. Itu karena 62 itu diartikan sebagai kilogram rata-rata manusia dewasa di Belanda. Sehingga dirumuskannya adalah N dibagi 62 dikali dosis maksimum. Yang kedua ada rumus Därmik. Rumus Därmik ini dari Jerman. Yang bedanya adalah pembaginya adalah 70. Sama tapi sama dikalikan dosis maksimum. Terus kemudian yang ketiga ada rumus Clark. Rumus Clark ini adalah rumus dari Amerika, yang dimana dia menariknya adalah pembaginya 150. Dan N-nya itu bukan dalam kilogram tapi dalam pon. Artinya apa? Artinya 1 kilogram itu sama dengan 2 pon. Sehingga kalau mau menghitung menggunakan Clark, misalnya diketahui berat badannya misalnya 10, berarti dikalikan 2 dulu. Karena menghitungnya ini menggunakan variabel untuk pon. Oke, selanjutnya juga ada dosis literatur. Nah, dosis literatur ini saya contohkan misalnya obat phenytoin untuk kejang. Dia diketahui untuk dosis anak-anaknya adalah 5 mg per kilogram berat badan per hari. Dengan dosis terbagi 2, itu artinya 2 kali sehari. Ya, seperti dicontohkan seperti tadi ya. Obat phenytoin ini untuk kejang, dosisnya 5 mg per kilogram berat badan per hari. Dan berat badan pasiennya 10 kg. Berarti kalau seperti ini, kita cara mengerjakannya adalah tadi kan
aturan literasinya adalah 5 mg per kilogram berat badan, atau artinya setiap 1 kg berat badan itu dibutuhkan 5 mg. Dan berat badan pasien di sini adalah 10 kg. Lalu kemudian itu dosis dalam 1 hari ya, dan sedangkan untuk penggunaan ventilator sendiri adalah 2 kali sehari. Berarti cara menghitungnya adalah dosisnya di sini 5 mg dikali 10 kg, karena berat badan pasiennya 10 kg itu sama dengan kebutuhannya adalah dalam 1 hari 50 mg. Lalu berapakah yang diberikan kepada pasien? Yang diberikan pasien karena dalam 1 hari itu 50 mg, sedangkan dosisnya untuk pasien atau frekuensinya adalah 2 kali sehari, maka hasil 50 mg tadi dibagi 2 menjadi 25 mg per 1 kali konsumsi. Jadi seperti itu contohnya ketika mengerjakan berdasarkan dosis literatur, jadi tinggal dikalikan dengan berat badannya berapa dan kemudian dibagi dengan berapa kali sehari. Karena biasanya dosis literatur itu aturannya adalah berapa miligram per kilogram berat badan per harinya. Nah, sekarang kita belajar soal, karena ini beberapa soal ini akan keluar di ujian ya, di evaluasi. Jadi semoga Anda bisa perhatikan dan bisa mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan perhitungan dosis obat. Yang pertama ada contohnya di sini ada obat namanya amoxicillin ya. Saya singkat aja menjadi amox. Sama dokternya disuruh, Mas atau Mbak perawat minta tolong pasien A itu dosisnya untuk pasien tersebut adalah 250 mg. Terus cara minumnya adalah nanti dituliskan 3 kali sehari selama 5 hari dan dihabiskan ya gitu. Lalu kemudian kebetulan perawatnya di situ juga multi job gitu ya, juga ngecek keberadaan obat, misalnya ternyata farmasinya sedang tidak stay gitu, misalnya sedang jaga pagi atau kemudian jaga siangnya seperti itu. Nah, kemudian di situ ternyata kok saya menemukan obatnya hanya amoxicillin yang untuk dewasa yang 500 mg. Lalu berapa total tablet amoxicillin tadi yang dewasa tadi yang Anda perlukan untuk membuat untuk pasien tadi yang diinginkan 250 mg selama 3 kali sehari dan selama 5 hari. Cara menghitungnya adalah kebutuhan saja kita hitung, karena kebutuhannya itu 3 kali sehari dan selama 5 hari, berarti dia 3 kali dikalikan 5 sama dengan kebutuhannya adalah 15 biji atau 15 obat berarti ya. Dikalikan 250 karena kebutuhannya per 1 kali konsumsinya adalah 250 mg. Totalnya adalah 3750 mg dibagi 500. 500 itu apa? Yaitu adalah tablet dewasanya tadi. Ketemunya adalah 7,5 tablet. Itu kalau secara rinci seperti itu. Tapi kalau secara logika sebenarnya kita langsung bisa menghitung gitu. Kalau kebutuhannya 15 biji untuk 250 mg, berarti kalau yang tersedia adalah 500 mg, berarti kan itu 2 kalinya. Berarti 15 biji tinggal dibagi 2 saja. Sama dengan 7,5 tablet juga yang diperlukan, nanti digerus, terus nanti dibuat menjadi puyer, dibagi menjadi 15. Caranya seperti itu untuk mengerjakannya secara klinis atau di kliniknya seperti itu. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Di sini diminta berikanlah eritromisin 250 mg setiap 6 jam. Sedangkan sudah diketahui juga dosis eritromisin literasinya adalah 30-50 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi 4 atau artinya 4 kali sehari. Berat badan pasien setelah ditimbang adalah 12 kg. Lalu berapa dosisnya untuk pasien tersebut? Langkah dalam pengerjaan soal berikut ini adalah yang pertama, kita harus memastikan bahwa aturan yang pertama atau acuan tadi yang disuruh memberikan eritromisin 250 mg setiap 6 jam itu hanya pengecoh saja. Karena apa? Karena Anda sudah mendapatkan informasi tentang dosis literasi atau dosis literatur untuk eritromisin, yaitu 30-50 mg per kilogram berat badan per hari. Dalam dosis terbagi 4 atau 4 kali sehari dan berat badan pasien 12 kg. Lalu berapa dosisnya? Kita hitungnya adalah kebutuhannya. Lalu kita menggunakan dosis yang mana? Kalau Venitain tadi hanya ada satu literasi hanya 5 mg saja. Kalau di sini kok 30-50 mg. Nah, kita pakai yang mana sebagai yang dikalikan nantinya dengan berat badan? Kenapa di sini kok kemudian saya memilih yang 30? Karena ini bisa saya asumsikan adalah pasien pertama yang baru mendapatkan obat eritromisin ini. Jadi antibiotik itu ada resiko namanya bakterinya menjadi tidak aktif atau inaktif ya, ketika kita konsumsinya tidak beraturan atau ada kesalahan dalam konsumsi obat, sehingga mengakibatkan adanya kekebalan pada bakterinya gitu ya. Dan perlu juga kita harus ada penyesuaian dosis, sehingga kalau baru pertama kali menggunakan, hendaknya kita menggunakan dosis yang paling kecil dulu yang bisa digunakan untuk menghitung. Jadi di sini kita menggunakan 30 dikalikan 12
sama dengan 360 mg. Nah, sedangkan 360 mg ini untuk satu hari. Sedangkan dalam satu hari itu 4 kali sehari, berarti sekali konsumsi berapa? Berarti tinggal dibagi saja, 360 dibagi 4 sama dengan 90 mg. Itu untuk contoh soal nomor 2, nanti harus hati-hati saat menghitung apabila ada soal seperti ini di saat evaluasi. Terus yang ketiga, berikan garamisin injeksi 50 mg intramuskular 3 kali sehari. Diketahui bahwa terdapat garamisin dalam bentuk ampul, dosisnya adalah 80 mg per 2 mili. Berapa dosisnya? Nah, itu yang akan ditanyakan. Jadi, diketahui di sini bahwa disuruh sama dokternya, Mbak, tolong injeksi pasien itu sebanyak 50 mg ya. Tapi kan tidak mungkin kita menginjeksi atau memberikan suntikan dalam bentuk berat gitu ya. Jadi kita harus mengkonversi dulu dalam bentuk mililiter. Sehingga di sini diketahui ada ampul atau persediaan obat namanya ampul obat garamisin, itu totalnya ada 2 mili di situ. Dengan keterangan 80 ml per 2 mili. Nah, nanti tinggal kita hitung saja. Cara hitungnya adalah kita hitung per milinya dulu berapa. 80 dibagi 2, jadi per 1 milinya ada 40 mg. Berarti tinggal dikalikan saja, dibagi saja tadi karena dimintanya injeksi 50 mg, adanya per milinya 40 mg, tinggal dibagi 50 dibagi 40. Ketemunya adalah 1,25 mili. Terus yang keempat, ini soal terakhir dan juga cukup kompleks, yaitu contohnya di sini ada obat namanya ceftriaxone. Berikan ceftriaxone untuk pasien yang sudah ditimbang berat badannya 10 kg. Nah, untuk berat badan pasien 10 kg itu tinggal dikalikan saja dengan dosis literatur. Dosis literatur diketahui ceftriaxone itu 75 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi 2 atau setiap 12 jam atau 2 kali sehari. Diketahui ada sediaan bentuknya ceftriaxone itu serbuk vial karena di antibiotik ya. Jadi harus diencerkan dulu dengan Aquades. Di dalam adanya tertulis dia isinya adalah 1 gram. 1 gram itu sama dengan 1000 mg. Nah, terus kemudian ditambahkan Aquades atau air demineralisasi itu sebanyak 10 mili ke dalam vialnya untuk dioplos itu bahasanya perawat, atau di substitutkan atau dicampurkan gitu. Lalu pertanyaannya berapa mili injeksi yang kemudian disuntikkan pada pasien tersebut. Nah, cara mengerjakannya berarti kita harus ketahui dulu berdasarkan miligramnya dulu. Karena berat badannya 10 kg, jadi tadi 75 mg dikali 10 kg. Jadi jawabannya adalah 750 mg, tapi itu dalam satu hari. Karena dia 2 kali sehari, berarti 750 mg itu dibagi 2 sama dengan 3,75 mg yang dibutuhkan untuk pasien dengan berat badan 10 kg tadi. Tetapi kita tidak berhenti di situ karena kita harus menghitung injeksinya berapa. Berarti kita menghitung dari vialnya yang ada. Vialnya itu isinya 1 gram atau 1000 mg nantinya dibagi 10 mili. 10 mili itu karena yang dimasukkan ke dalam wadah vialnya adalah 10 mili tadi. Sehingga didapatkan hasil 100 mg per mililiter. Atau dalam 1 mililiter itu mengandung 100 mg obat ceftriaxone. Lalu kemudian kita hitung dulu karena sudah ketemu. Jadi dalam vialnya itu 100 mg per 1 mili, sehingga kita hitung dulu. Di sini ada 375. Hasilnya tadi dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena ini ingin menghitung konversi untuk menjadi mililiternya. Ketemulah hasilnya 3,75 mililiter yang diambil untuk kemudian nanti disuntikkan kepada pasien. Nah, mungkin sekilas cara-cara sedikit tentang perhitungan dosis ya, yang beberapa soalnya akan saya adaptasikan untuk masuk ke dalam soal evaluasi. Terus kemudian sedikit resume ya, tadi kita membahas bahwa perhitungan dosis untuk anak-anak itu merupakan yang utama dibandingkan dalam kondisi yang lain. Juga kita memerlukan juga kadang-kadang perhitungan dosis, hanya saja ada harus komunikasi dengan spesialis-spesialis tertentu. Nah, untuk tadi perhitungan dosis untuk anak tadi kan dibagi menjadi ada berdasarkan umur, terus berat badan, serta berdasarkan literatur. Nah, kalau kapan kita menggunakan berat badan, yaitu ketika si pasien dilakukan penimbangan. Jadi ketika dilakukan penimbangan, maka yang paling dekat dengan kondisi pasien metabolismenya adalah berat badan dari pasien. Sehingga misalnya di situ diketahui ada umur dan ada berat badan, gunakanlah rumus perhitungan berat badan. Mungkin sekilas dulu yang bisa saya sampaikan. Sehat selalu untuk semuanya. Semoga yang sedikit saya bisa bagi ini bermanfaat untuk semuanya.
Saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dan sukses untuk kita semua.